Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Dewan Penguji 1, Dewan Penguji 2, dan Bapak Karmel selaku dosen pembimbing. Sebelum saya mulai mempresentasikan hasil skripsi saya ucapkan terima kasih kepada Dewan Penguji 1 dan Dewan Penguji 2, serta dosen pembimbing yang sudah berkenan hadir dan meluangkan waktu untuk mendengarkan dan menguji hasil skripsi saya. Hari ini saya dengan nama Mariani, NIM 312090004 akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul faktor-faktor yang berpengaruh terhadap audit delay periode 2012 sampai 2023, studi meta-analisis. Latar belakang dari penelitian saya ada 4 poin. Yang pertama, tepat waktu menyampaikan laporan keuangan merupakan strategi yang penting untuk mencapai keunggulan kompetitif dalam memajukan kesuksesan perusahaan di mata publik. Yang kedua, audit delay adalah istilah yang digunakan untuk mengukur lamanya waktu yang diperlukan dalam proses penyelesaian audit, dihitung dari tanggal penutupan buku pada 31 Desember sampai tanggal penerbitan laporan auditor independen. Yang ketiga, munculnya beberapa penelitian yang meneliti pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, solvabilitas, opini audit, dan ukuran KP yang dianggap dapat mempengaruhi audit delay. Yang keempat, penelitian yang ada memberikan hasil yang konsisten dan tidak konsisten dengan tingkat signifikan yang berbeda-beda. Landasan teori yang digunakan dalam penelitian saya ada 2, yaitu teori agensi dan teori sinyal. Teori agensi merupakan hubungan antara pihak manajemen perusahaan atau biasa disebut agent dengan pemilik perusahaan disebut prinsipal yang terdapat perbedaan kepentingan. Yang kedua ada teori sinyal. Sinyal atau isyarat berupa informasi kondisi suatu perusahaan yang bermanfaat bagi pihak penerima atau investor. Kerangka pemikiran dari penelitian saya yaitu profitabilitas, ukuran perusahaan, solvabilitas, opini audit, dan ukuran KP berpengaruh terhadap audit delay. Dari kerangka pemikiran akan menghasilkan hipotesis, yaitu hipotesis pertama, profitabilitas berpengaruh negatif terhadap audit delay. Hipotesis kedua, ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap audit delay. Hipotesis 3, solvabilitas berpengaruh positif terhadap audit delay. Yang keempat, opini audit berpengaruh negatif terhadap audit delay. Yang kelima, ukuran KP berpengaruh negatif terhadap audit delay. Pada metode penelitian, objek penelitian saya didapatkan dari skripsi pada Institut Kwik-Hyun-gi dan beberapa skripsi dari universitas lainnya di Indonesia dengan topik pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, solvabilitas, opini audit, dan ukuran KP terhadap audit delay dalam periode penelitian antara tahun 2012 sampai dengan 2023. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian saya adalah non-probability sampling dengan metode purposive sampling. Menghasilkan sampel penelitian berjumlah 24 studi yang dianalisis dengan teknik analisis data yaitu meta-analisis. Nah, meta-analisis di sini mengkonversi ukuran efek atau hasil statistik dari tiap-tiap penelitian menjadi suatu ukuran bersama yaitu R. Pengujian hipotesisnya yaitu nantinya R hitung lebih besar daripada R tabel, yang berarti hipotesisnya tidak ditolak. Artinya variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Pada proses pengambilan sampel, saya melakukan pencarian skripsi di ePrints Kwik-Hyun-gi, mendapatkan 50 sampel skripsi, lalu melakukan pencarian skripsi di aplikasi POP, mendapatkan 100 sampel,
Lalu saya telaah skripsi tersebut yang tidak meneliti audit delay pada variabel berupa profitabilitas, ukuran perusahaan, solvabilitas, opini audit, ukuran KP dengan metode yang bukan MRA, serta proksi masing-masing variabelnya tidak sama, itu didapatkan sebanyak 111. Lalu ada data yang tidak ditemukan sebesar 15. Setelah saya telaah, total skripsi yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian saya dari periode 2012 sampai 2023 adalah sebesar 24 studi sampel penelitian dengan variabel profitabilitas sebesar 21 studi, ukuran perusahaan sebesar 18 studi, solvabilitas sebesar 14 studi, opini audit sebesar 14 studi, dan variabel ukuran KP sebesar 12 studi. Hasil uji meta-analisis ini akan membuktikan R hitung lebih besar daripada R tabel, yang berarti tidak tolak hipotesis, atau R hitung lebih kecil daripada R tabel, yaitu tolak hipotesis. Variabel saya yang pertama yaitu profitabilitas dengan nilai N sebesar 5597 didapatkan dari 21 studi dengan nilai R sebesar 0,1636 lebih besar daripada R tabel yaitu 0,0262, menyatakan signifikan dengan korelasi lemah. Untuk keempat variabel berikutnya, dari hasil penelitian saya, R hitungnya dapat dilihat bahwa R hitung lebih besar daripada R tabel, yang membuktikan kalau variabel tersebut signifikan. Selanjutnya adalah pembahasan dari masing-masing variabel. Yang pertama adalah variabel profitabilitas sebagai alat ukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Hal ini menunjukkan semakin tinggi tingkat profitabilitas, maka audit delay-nya semakin rendah. Maka membuktikan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap audit delay. Variabel kedua yaitu ukuran perusahaan yang diukur berdasarkan nilai total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin rendah audit delay-nya. Membuktikan bahwa variabel ukuran perusahaan berpengaruh terhadap audit delay. Variabel ketiga yaitu solvabilitas sebagai alat ukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini menunjukkan semakin tinggi tingkat solvabilitas, maka semakin tinggi juga audit delay-nya. Membuktikan bahwa solvabilitas berpengaruh terhadap audit delay. Variabel keempat yaitu opini audit. Opini audit ini dipandang penting oleh prinsipal sebagai pendapat yang dikeluarkan auditor mengenai kewajaran informasi keuangan. Perusahaan yang menerima opini wajar tanpa pengecualian, maka dapat dikatakan audit delay-nya akan terselesaikan dengan cepat. Variabel ini membuktikan bahwa opini audit berpengaruh terhadap audit delay. Variabel terakhir yaitu ukuran KP. KP Big Four melakukan audit lebih cepat dibandingkan dengan KP non Big Four, karena KP Big Four dianggap memiliki pengalaman lebih dan fleksibilitas dalam melakukan audit. Berarti ukuran KP berpengaruh terhadap audit delay. Dari pembahasan menghasilkan kesimpulan yaitu integritas hasil meta-analisis dari beberapa studi penelitian membuktikan bahwa variabel profitabilitas, ukuran perusahaan, solvabilitas, opini audit, dan ukuran KP berpengaruh terhadap audit delay. Saran dari penelitian saya ada 3, yaitu yang pertama untuk manajemen perusahaan diharapkan dapat menyiapkan data-data yang mendukung auditor untuk melakukan pemeriksaan sehingga dalam melakukan pemeriksaan tidak menyebabkan audit delay.
Yang kedua, untuk kantor akuntan publik, diharapkan KAP non-Big Four dapat bekerja profesional sehingga dapat memberikan jasa terbaiknya dengan kualitas yang setara dengan KAP Big Four. Dan yang terakhir, saran untuk meneliti berikutnya, diharapkan dapat menambah variabel seperti dewan komisaris, kompleksitas perusahaan, reputasi auditor, dan variabel lainnya yang memungkinkan adanya pengaruh terhadap audit delay. Sekian presentasi dari hasil skripsi saya. Atas perhatian dosen penguji dan dosen pembimbing, saya ucapkan terima kasih.